Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar meri maula tu hi meri maula Allah tu hi meri maula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kegiatan presentasi aksi nyata konsep budaya positif dari Ibu Ade Sri Rahayu. Salam berkah salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita yang Nabi besar Muhammad SAW. Untuk berkahnya kegiatan pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Selanjutnya presentasi dari Bu Ade kepada Ibu Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita semua dapat diberi kesempatan untuk hadir di dalam diseminasi yang akan kami sajikan sebagai salah satu bentuk tugas dari calon guru penggerak, yaitu aksi nyata dalam konsep budaya positif. Selanjutnya, salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang rela menghantarkan umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti kita rasakan saat sekarang ini. Sebelum kami memulai diseminasi ini, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru dengan waktu yang diberikan kepada kami untuk dapat merealisasikan aksi nyata kami sebagai bentuk salah satu tugas kami dalam pendidikan calon guru penggerak. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Baiklah, Bapak dan Ibu Guru semua, dalam konsep budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kami sajikan. Hal ini pun dapat menjadi evaluasi bagi diri kita untuk lebih memantapkan profesi kita sebagai pendidik, bahkan dapat menyelesaikan permasalahan kita sebagai pengajar, baik di dalam pemberian materi maupun memenuhi kebutuhan peserta didik kita dalam penanaman karakter positif kepada peserta didik kita. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami di sini sebagai CGP-nya, CGP Angkatan 9, dan fasilitator kami yaitu Ibu Sri Wahyuni dan pengajar praktik kami yaitu Ibu Elmanisma. Adapun materi yang akan kami berikan, yang pertama yaitu kami beranjak dari kebutuhan dasar manusia, kemudian barulah disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol seorang guru, yang kelimanya keyakinan kelas atau sekolah, dan yang keenam segitiga restitusi. Semua tindakan yang dilakukan oleh peserta didik kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Di antara yang pertama yaitu kebutuhan mereka untuk bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima kekuasaan.
karakter yang lahir dalam peserta didik pada peserta didik kita itu adalah karakter untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah memandu atau menuntun mereka mendapatkan karakter yang positif, yaitu yang lahir dari dalam diri mereka. Dengan karakter yang positif itu dapat kita lakukan dengan disiplin positif, di mana dalam disiplin positif ini akan terbentuk cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak kita untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini sudah tercantum dalam visi sekolah kita, yaitu adanya profil pelajar Pancasila. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Inilah yang menjadi karakter sekarang untuk anak kita, yang dapat mengendalikan emosi mereka dalam menanggulangi masalah-masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Selanjutnya, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal atau motivasi yang terlahir dari hati mereka, bukan paksaan atau pujian atau bahkan mungkin hukuman. Apa itu motivasi eksternal? Kita beranjak dulu dari motivasi eksternal, yaitu untuk dari ketidaknyamanan atau hukuman. Kata lainnya adalah hukuman ini merupakan salah satu motivasi yang motivasi eksternal yang membuat motivasi anak yang berasal dari luar diri mereka. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Nah, kita selama ini sering memuji anak kita agar termotivasi. Betul Pak Ibu? Tetapi motivasi dengan pujian ini hanyalah motivasi yang berasal dari luar diri anak, belum masuk ke dalam hati anak kita. Selanjutnya, motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Maksudnya adalah anak kita itu berbuat memang karena mereka menginginkannya. Mereka ingin pintar, mereka belajar karena mereka memang ingin instan. Seperti itu. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kemudian menghindari pemberian hukuman atau hadiah yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid kita. Nah, yang selama ini mungkin banyak yang kita lakukan adalah motivasi eksternal dengan memberikan pujian, dengan memberikan reward atau pujian yang berlebihan, itu atau bahkan hukuman. Nah, itu semua baru motivasi eksternal, belum motivasi internal. Nah, apa yang akan kita lakukan sehingga lahirnya motivasi internal dalam diri anak kita? Inilah ibu-ibu dan bapak semua, untuk melahirkan motivasi yang internal itu terpancing atau berasal dari kita sendiri juga, yaitu posisi kita, posisi kontrol kita sebagai seorang guru terhadap murid kita. Nah, yang kami pelajari ada 5 posisi kontrol kita terhadap murid kita. Yang pertama, apakah kita sebagai penghukum, kita membuat merasa bersalah, atau kita sebagai teman dengan mereka, atau mungkin kita pemantau, bahkan mungkin kita adalah manajer bagi anak kita. Dari kelima posisi ini Bapak dan Ibu, lahirlah ya motivasi dalam diri anak kita tadi.
Apakah motivasi eksternal yang lebih dominan lahir atau motivasi internal yang lebih dominan lahir? Nah, dari sini kita evaluasi. Jika anak kita lebih banyak motivasi eksternal, mungkin kita berada di antara posisi penghukum, pembuat merasa bersalah. Kalau anak kita memiliki motivasi internal, mungkin kita adalah sebagai teman atau pemantau atau mungkin manajer. Namun di antara tiga posisi ini ada satu posisi yang sangat-sangat efektif untuk menanamkan motivasi intrinsik dalam diri anak kita. Mungkin untuk lebih jelasnya kita saksikan dulu video ini biar kita bisa mengevaluasi diri kita untuk selanjutnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Koser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu
Maaf Bu. Tuh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Dari kelas 5. Oke, Ibu dan Bapak guru semuanya sudah kita saksikan tadi yang mana dia posisi penghukum, posisi pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Mungkin sudah jelas di video tersebut, kita dapat merefleksi diri kita. Kami mohon jawabannya di kertas. Posisi mana yang selama ini cenderung yang cenderung kita pakai terhadap penanaman karakter kepada murid kita. Oke. Sejujur-jujurnya. Oke. Oh boleh. Mungkin saja kita banyak
Ada yang 2, ada yang 3. Boleh. Nah, setelah kita menyaksikan video tadi, tentunya ada refleksi dalam diri kita. Nah, setelah itu posisi mana yang nantinya yang ideal yang akan kita lakukan. Mungkin ini tidak mudah menerapkan posisi ideal, banyak rintangan, banyak gebrakan. Tetapi tidak ada salahnya kita untuk mencoba yang posisi ideal. Kita lihat dari hasilnya Bapak Ibu, bahwasanya kalau sebagai penghukum itu nanti hasilnya adalah murid kita memberontak, menjadi pemberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid kita itu akan menyembunyikan atau menyangkal, bahkan mereka berbohong. Kemudian kalau kita sebagai teman, masuk juga dia sebagai kontrol positif di sini, tetapi masih eksternal. Nanti kalau sebagai teman itu hasilnya peserta didik kita akan ketergantungan, atau mereka akan menghormati orang yang mereka pilih saja, orang yang mereka atau guru yang mereka bisa dijadikan teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, nantinya anak kita akan menyesuaikan bila diawasi saja. Kalau sebagai manajer, inilah nanti yang akan menguatkan watak dan karakter anak kita, menjadi kontrol diri yang positif dan berasal dari dalam diri mereka sendiri. Sudah Ibu Bapak? Mungkin ada satu orang yang akan mau mengatakan hasil jawabannya. Kami minta satu orang yang untuk mengatakan hasil jawabannya. Terima kasih Bu Non. Selama ini yang kita lakukan mungkin fleksibel. Ya, saatnya harus menghukum yang menghukum, saatnya harus membuat merasa dia bersalah ya dilakukan, saatnya membuat dia sebagai teman pernah dilakukan, sebagai pemantau pernah dilakukan. Jadi lihat kondisi dan situasi. Itu aja boleh. Oh, yang akan dilakukan selanjutnya, ya tergantung kondisi. Tergantung kondisinya. Terima kasih. Ya, memang kadang kondisi membuat kita juga akan bisa menjadi penghukum, bisa juga membuat anak kita merasa bersalah, kemudian membuat kita dengan mereka merasa berteman dan pemantau, ya kan? Tetapi alangkah baiknya setelah kita lihatkan dampak dari posisi yang selama ini kita terapkan, alangkah baiknya kita mencoba untuk menjadi posisi manajer. Sekali lagi, ini memang tidak mudah melihat perkembangan peserta didik kita sekarang dengan membentuk karakter mereka yang sangat-sangat global sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi insya Allah seperti yang dikatakan oleh Bapak Hajar Dewan Tangga, kita sebagai pendidikan itu hanyalah menuntun, dan kita menuntun anak kita sesuai dengan kodrat alamnya. Jadi insya Allah jika posisi manajer yang kita terapkan, meskipun ini tidak mudah, ini semua bisa kita atasi.
Ini dia. Kontrol posisi ideal seorang guru. Guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita hanya menuntut Bapak Ibu. Nah, mereka sendirilah yang nanti akan menemukan solusi dari permasalahan mereka tersebut. Posisi sebagai manajer itu mengacu pada adanya restriksi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer Tuhan bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Nah, dengan posisi manajer ini nanti murid kita juga dapat memanajerkan dirinya sendiri. Nah, apa program kita kepada posisi manajer itu? Sebelum kita menerapkan posisi manajer, ada dulu kita membuat satu yang namanya keyakinan kelas. Selama ini yang kita buat adalah peraturan kelas. Nah, oke. Nah, dengan keyakinan kelas ini yang kita sepakati, atau mungkin saja anak murid kita yang membuatnya dengan musyawarah bersama teman-temannya, di sinilah kontrol kita dalam menerapkan sistem manajer. Di mana keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah kalau kita tidak sekolah, atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, mungkin ini langkah awal kita sebelum masuk pada pembelajaran. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah itu bersifat universal. Universal yang mudah diingat oleh murid kita, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kami coba merangkainya bersama anak kelas 5A. Mohon maaf mungkin gambarnya tidak terlalu jelas karena proyektor mungkin kurang atau fotonya yang kurang. Nah, di sini dapat kami simpulkan Bapak Ibu, mungkin dengan cara kita menerapkan 4 posisi selain manajer itu, kalimat yang lahir dalam mindset anak kita itu adalah kalimat negatif. Contoh kalimat negatifnya itu adalah tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ya kan? Nah, di dalam membuat keyakinan kelas itu, ini efek dari empat posisi tersebut. Ya kan? Tidak boleh bermain di dalam kelas, tidak boleh memukul teman, tidak boleh memakai barang teman tanpa izin. Nah, itu karakter yang lahir dari 4 posisi tersebut. Ini dia Bapak Ibu, dapat kita bandingkan. Semua keyakinan kelas yang mereka musyawarahkan ini semuanya adalah kalimat negatif. Nah, memang anak kita yang membuat. Nah, tugas kita tadi adalah menjadikannya menjadi kalimat positif. Sehingga peraturan kelas tadi yang begitu banyak ini akan terasa membuat mereka terkekang dan berat. Kita jadikan kalimat positif, jadi mereka dapat lebih ingat dan lebih paham dari keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Seperti dan di sini dibuat anak kita tidak terlalu jelas, dibuat anak kita harus sholat 5 waktu atau tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, kami rubah kalimatnya di sini adalah untuk religinya adalah mendirikan sholat 5 waktu. Kemudian di sini dibuat oleh anak kita adalah tidak boleh memakai barang teman tanpa izin. Kami rubah menjadi meminta izin sebelum
kita hilangkan kalimat negatifnya, tidak bolehnya. Seperti itu ibu-ibu semua. Nah, jadi dari keyakinan kelas inilah bisa kita memulai posisi manajer tadi dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, posisi apa yang digunakan dalam menerapkan segitiga restitusi ini adalah posisi manajer. Aspek apa yang dikembangkan pada murid yaitu motivasi intrinsik. Sebelum kami terlupa, mungkin kita mencoba dulu ada minimal 5 keyakinan kelas Bapak Ibu yang berupa kalimat positif. Boleh Ibu semua? Sebelum melanjutkan ke segitiga restitusi ini, kembali lagi dulu kepada keyakinan kelas tadi. Boleh dirancang keyakinan kelas dengan kalimat yang positif.
Semua je kesepakatan kelas. Semua buat teman kesepakatan kelas itu apanya lebih masih sedikit agak kasar gitu. Ada itu masih sedikit masih agak terbebani. Jadi lebih halusnya dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu masih ada kalimat negatifnya. Kalau menjaga ketertiban itu bisa memang bisa. Bagaimana bulan? Tidak berpikir-pikir lagi, aku dari situ ujian lu ada itu betul. Oke, Ibu-ibu semua sudah? Mungkin ada satu yang akan kita tampilkan. Kita coba analisa dari kalimatnya. Boleh, Ibu Murni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade sudah memberi kesempatan. Keyakinan kelas. Dulu awalnya saya juga merasa aneh keyakinan kelas. Setelah saya cari-cari informasi, mungkin kalau ke tata tertib mungkin belum masuk ke dalam hati sehingga dipinjamlah istilah keyakinan gitu kan. Kalau keyakinan menurut agama itu kan keyakinan itu adalah sesuatu yang diucapkan, dilakukan dengan perilaku, diiakan dengan hati gitu kan. Itu kan baru yakin namanya. Jadi ternyata diubah kalau tata tertib itu kadang hanya sekedar tertulis saja tapi belum dilakukan dan tidak tidak diucapkan dan nggak pernah dibaca gitu. Saya di sini mencoba merancang keyakinan kelas. Contohnya satu, hadir 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Hadir 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau anak yakin dengan itu, dia hadir 5 menit. Tentunya harus ada konsekuensinya nanti. Kemudian menjaga ketertiban kelas. Terus mengerjakan tugas dari guru. Menjaga kebersihan kelas. Melaksanakan tiket. Jadi kalau sudah meyakini
Piket itu adalah satu kewajiban. Teman-temannya itu tidak akan lagi teriak-teriak, kamu piket hari ini, kamu piket hari ini gitu. Karena selama ini yang saya perhatikan sering terjadi perkelahian itu karena ada yang nggak mau piket, hanya teriak-teriak temannya. Selanjutnya, menghargai milik teman. Jadi milik teman itu dihargai. Kalau minjam itu izin gitu. Kemudian yang terakhir, mengucapkan salam ketika bertemu dan berpisah dengan teman. Ya itu saja mungkin yang bisa saya coba rancang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu hebat semua. Napa sekali, alhamdulillah sudah paham bagaimana menurut Ibu semua. Apakah kalimat rancangan keyakinan kelas dari Ibu Murni tadi sudah merupakan kalimat positif semua? Nah, sudah ya, itu merupakan kalimat positif semua. Benar, dengan adanya tata tertib mungkin belum terlalu mendalam bagi murid kita, dan dengan adanya kata keyakinan itu justru sangat mendalam bagi murid kita. Kita lanjutkan dengan keyakinan kelas inilah tadinya kita dapat menerapkan sistem manajer, posisi manajer kepada peserta didik kita dengan penerapan segitiga restitusi tadi. Seperti yang sudah kami jabarkan, segitiga restitusi ini ibu-ibu semua adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Bisa saja kita sebagai orang tua dapat menjalankan segitiga restitusi ini agar dapat menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab, nantinya memang posisi yang harus kita lakukan adalah posisi manajer. Hasilnya nanti adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang memang lahir dari dalam diri murid kita. Nah, inilah Bapak Ibu tahapan dari segitiga restitusi yang sebenarnya sudah kita lakukan sebelumnya. Sudah ada kita lakukan sebelumnya. Meskipun itu sangat tipis, tapi sudah. Ya, apa itu tahapannya Ibu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa yang dimaksud menstabilkan identitas ini? Adalah kita menanyakan kesalahannya apa, permasalahannya apa. Nah, dalam menstabilkan identitas ini ada kalimat yang membuat anak kita, dia tahu dia salah, tetapi dia tidak merasa terintimidasi. Ini dia Bapak, ini dia Ibu semua. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Karena apa? Terus berperan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian tidak mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ini di kita menstabilkan identitas. Nah, apa pernyataan nanti yang kita lahirkan kepada anak didik kita? Membuat satu kesalahan itu memang adalah sesuatu yang wajar. Kemudian manusia memang tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki kesalahan ini. Saya tidak menanyakan, kita tidak fokus kepada kesalahan lagi, namun kita fokus untuk memperbaiki masalah tersebut. Setelah kita tanyakan permasalahannya, kemudian kita fokus kepada memperbaiki kesalahan. Kemudian apakah saat ini mereka sudah menjadi orang dengan melakukan kesalahan tersebut? Nah, inilah yang menjadi evaluasi dalam diri anak kita. Kemudian langkah yang keduanya adalah validasi, yaitu perilaku untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Kemudian mampu bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, dapat memperbaiki hubungannya dengan murid. Kemudian pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi. Apa pernyataan yang keluar? Adalah kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Misalkan mereka berkelahi, tetapi mereka hanya menahan emosi dengan amarah, atau hanya menendang kursi sampai patah. Bahkan sebenarnya mereka dia lebih. Kamu bisa saja bertindak lebih dari ini. Mungkin saja dia menunjuk temannya dengan kasarnya. Nah, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan. Mungkin mereka berbuat salah itu ada alasannya. Nah, kamu melakukannya karena mempertahankan suatu yang penting baginya. Kemudian mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Nah, bersediakah kamu mempelajarinya? Ini pernyataan yang lahir dari kita dalam menyelesaikan permasalahan anak kita. Kemudian menanyakan keyakinan, baru kita beranjak kepada keyakinan itu. Nah, apa pernyataan yang akhirnya? Nah, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dia melakukan kesalahan itu pasti dia melanggar keyakinan yang telah disepakati. Kita kembalikan lagi kepada keyakinan tersebut. Nah, nilai apa saja yang telah kita sepakati? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Nah, di sini mereka berpikir kembali sehingga tertanam lagi karakter dalam diri anak kita. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti pertanyaan inilah yang memancing karakter-karakter positif atau budaya positif yang terlahir dari dalam diri anak kita sendiri. Oke, ada sebuah kasus yang sudah kami buat restitusi, segitiga restitusinya. Mungkin bisa sebagai contoh, meskipun tidak terlalu maksimal, tapi ibu semua bisa melihat contoh-contoh lain yang lebih akurat. Nah, ada kasusnya itu adalah ibu adik mendapat laporan dari Hasya, temannya Mahdia, bahwasanya Mahdia berkata tidak baik dan membuang barang Violet ke tempat sampah. Hal ini karena Mahdia dendam kepada Violet. Violet sering memakai barang-barang milik Mahdia tanpa izin dari Mahdia. Nah, jadi Mahdia marah mengambil barang Violet. Nah, kemudian ibu adik mengadakan restitusi, segitiga restitusi di sini. Terus keluar kata-kata yang tidak baik. Iya. Nah, berarti Nadia ngomong apa sekarang ini? Kesal sama Violet. Oke, karena kesal terjadilah satu kesalahan, yaitu berkata tidak baik, seperti yang dilaporkan oleh Eka. Benar itu. Nah, kesalahan itu hal wajar, apalagi Nadia dalam keadaan emosi, ya kan? Nadia salah. Nah, tapi sekarang apakah Nadia akan menjadi orang yang lebih baik terhadap diri Nadia sendiri? Belum. Terus maunya lebih sabar. Terus apa yang harus Nadia kerjakan? Kesabaran Nadia. Meskipun nanti
Ada sikap teman yang kurang dan kira-kira nilai kesepakatan apa yang harus kita perhatikan? Siap untuk semua itu? Ya, Zalika sekarang. Oke, nanti selanjutnya apa lagi? Tidak boleh mengulang kesalahan itu lagi. Pertama, demikian contoh sederhana yang ibu-ibu semua dari segitiga restitusi. Dan insya Allah sudah pernah kita lakukan ya, sudah pernah ya, meskipun kita belum mengenal konkret tentang segitiga restitusi, tapi sudah pernah kita lakukan. Bahkan mungkin penanaman karakter yang lebih dalam. Nah, di sini sangat dihindari untuk menekan anak dia yang sedang menjadi posisi gagal, terus kita tekan lagi, kenapa kamu seperti itu, kenapa kamu seperti itu. Nah, itulah yang membuat anak kita nanti tidak menjadi pribadi yang positif. Dan Bapak Ibu semuanya, mungkin itu penyajian dari kami, diseminasi dari aksi nyata kami. Ada beberapa tanggapan dari Bapak Ibu, boleh ditanyakan, atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke, silakan Bu Guru. Terima kasih Bu Adik. Apakah keyakinan kelas itu harus ada juga didampingi dengan konsekuensi? Konsekuensi itu apakah juga harus disepakati? Misalnya anak ternyata hadirnya terlambat, apakah lebih baik disepakati juga bagaimana kalau misalnya terlambat, apa yang harus kita lakukan bersama gitu? Apakah hanya sekedar seperti ini saja gitu? Jalan keluarnya ketika keyakinan kelas itu dilanggar, ya betul tadi dikembalikan ke anak gitu kan? Apakah ada konsekuensi yang harus, dan konsekuensinya itu apa harus disepakati juga? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Baik Ibu, setiap keyakinan tentu ada konsekuensi, dan konsekuensi itu memang harus setiap keyakinan ada konsekuensi, dan konsekuensi itu pun juga harus dari hasil kesepakatan antara murid kita dan kita. Oke? Seperti itu Ibu. Ada lagi? Tapi ada satu tambahan untuk konsekuensi, sekali lagi sifatnya tetap mendidik, tidak mengurangi hak anak dalam belajar. Contoh, mereka itu terlambat 5 menit misalnya, tentu mereka nanti akan terlambat juga keluarnya 5 menit misalnya. Dengan konsekuensi anak ibu waktu istirahatnya dikurangi 5 menit untuk menambah pelajaran yang tertinggal selama 5 menit tadi, seperti itu. Nah, di sini kami memang sudah pernah membuat konsekuensi itu. Salah satunya adalah yang mendidiknya adalah mereka bahkan minta menghafal 1 surat. Ya, itu kesepakatan mereka semua, 1 surat. Terus Ibu adik kan tidak mungkin untuk 1 surat anak malah meninggalkan pelajaran untuk saat itu, atau mungkin bisa saja tapi setorannya untuk hari berikutnya. Nah, diminta saja menghafal untuk tambahan yang dilakukan Ibu Ulan. Mungkin Bu Ulan minta 2 ayat, nah kita tambah 2 ayat. Seperti itu Ibu. Kita bisa merevisi apa yang sudah disepakati oleh anak kita, agar mereka tidak terbebani, tapi tetap mereka menjalankan konsekuensinya.
Mungkin ada lagi ibu guru lainnya yang ingin ditanyakan? Oke. Dari yang murni tadi berarti tetap ada punishment-nya. Itu yang saya bilang. Tetap ada punishment, tapi punishment ini tidak mendera anak kita, ibu. Tidak mendera. Kita tetap ukur-ukur. Pertama, jangan sampai menghilangkan hak mereka dalam belajar. Contohnya punishment-nya berdiri di luar selama ada pelajaran ibu. Itu jangan sampai. Itu balik ke penghukum jadinya. Ya, itu balik ke penghukum. Nah, ya kan? Nah, tapi ada juga yang akan beda tipis, ibu. Kalau olahraga misalnya terlambat di jam bapak 10 menit, maka anak bapak lari di sekeliling lapangan 2 keliling misalnya. Nah, itu kan berupa hukuman. Tetapi kalau di jam olahraga itu bukan hukuman, malah itu memang adalah pemanasan. Itu yang di jam olahraga. Berarti memang ada tempat-tempatnya. Ada lagi mungkin yang ditanyakan ibu semua? Oke. Ini bukan terlambat datang, Mbak Dek, tapi terlambat menyelesaikan latihan misalnya. Jadi kita asik, nanti terlambat pulang-pulang. Apakah boleh seperti itu? Anak itu selesaikan setelah jam 2. Oke, paham maksud ibu. Kalau kita lanjutkan juga menunggu anak yang tidak selesai dalam latihannya, mungkin akan mengganggu anak yang lainnya. Boleh saja ibu, boleh saja kita mengambil jam pulang anak, tetapi ada catatan ibu, harus ada dulu informasi atau kolaborasi dengan orang tua murid agar nanti tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi kalau kita sudah kolaborasi, orang tua murid paham, mungkin orang tua murid malah mendukung apa yang kita lakukan. Hebat sekali ibu. Karena apa? Menambah jam anak dengan sukarela, itu adalah salah satu juga fungsi tugas kita sebagai guru gitu ibu. Mungkin ada lagi? Atau mungkin ada yang menanggapi lagi dari pernyataan Bu Wes tadi? Sudah sekiranya ibu-ibu semua? Oke, jadi sini kami simpulkan bahwasannya budaya positif ini haruslah betul-betul kita tanamkan untuk masa sekarang pada anak kita, dengan cara untuk kita sebagai pendidik, cara yang ideal adalah menempatkan posisi kita sebagai posisi manajer. Semoga apa yang kami sampaikan kepada ibu-ibu hebat semuanya bermanfaat hendaknya, kemudian memang dapat mencapai tujuan pendidikan nasional yang sudah disampaikan sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak kita menjadi orang yang lebih bahagia, lebih di dalam masyarakat ataupun untuk dirinya sendiri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.